Apakah kita benar-benar bebas menentukan nasib kita? Atau jangan-jangan pilihan yang kita ambil setiap hari mulai dari memilih pasangan, mengejar karier, hingga keputusan moral sebenarnya sudah ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali kita? Ini bukan pertanyaan main-main. Ini adalah pertanyaan yang mengguncang fondasi cara kita memandang diri sendiri, masyarakat, dan bahkan alam semesta. Selama ini, banyak dari kita percaya pada konsep kehendak bebas libertarian. Artinya, kita adalah kapten dari kapal kita sendiri. Kita adalah sumber dari tindakan kita, tidak terikat sepenuhnya oleh masa lalu. Namun, bagaimana jika konsep ini hanyalah sebuah ilusi yang nyaman? Mari kita lihat dari 3 sudut pandang yang sangat berbeda, namun anehnya, menunjuk ke arah yang sama. Pertama, dari tradisi spiritual tertentu, ada gagasan bahwa sebelum lahir, ruh kita telah membuat semacam komitmen atau perjanjian. Komitmen ini secara metafisik membatasi pilihan-pilihan yang akan kita hadapi dalam hidup. Jadi, apa yang terasa seperti pilihan bebas mungkin sebenarnya adalah langkah-langkah yang sudah digariskan dalam sebuah skenario besar yang kita setujui sebelum kita lupa. Kedua, dalam tradisi reinkarnasi, ada yang namanya hukum karma. Setiap tindakan, pikiran, dan ucapan di kehidupan lampau akan membentuk kondisi kelahiran kita saat ini, termasuk di keluarga mana kita lahir, kecenderungan psikologis kita, bahkan bakat kita. Jadi, keputusan kita hari ini sangat dipengaruhi oleh akumulasi sebab akibat dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Apakah kita lebih condong malas atau rajin, sabar atau pemarah? Semua itu mungkin adalah gema dari masa lalu yang sangat jauh. Ketiga, dan ini yang paling bisa diukur secara empiris, adalah ilmu saraf modern. Otak kita adalah mesin biologis yang luar biasa kompleks. Keputusan kita dipengaruhi oleh genetika, hormon, pengalaman masa kecil yang membentuk struktur otak, hingga proses bawah sadar yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum kita merasa memilih. Ruang untuk tindakan yang benar-benar bebas dan tidak ditentukan oleh apapun, dari sudut pandang sains, tampak semakin sempit, bahkan mungkin tidak ada. Ketiga kerangka ini, komitmen ruh, karma, dan neurosains, semuanya menantang gagasan bahwa kita sepenuhnya bertanggung jawab atas siapa diri kita dan apa yang kita capai. Jika ini benar, apa artinya bagi konsep tanggung jawab moral? Apa artinya bagi keadilan? Dan yang terpenting, apa artinya bagi identitas diri kita sebagai manusia? Mari kita bedah lebih dalam. Bagaimana kita membedakan antara sifat malas yang datang dari genetik dan pola asuh, dengan kemungkinan komitmen ruhani prakelahiran? Filsuf seperti Aristoteles percaya bahwa karakter terbentuk melalui kebiasaan. Genetika dan epigenetik modern menunjukkan bahwa gen kita bisa dinyalakan atau dimatikan oleh lingkungan. Bayangkan 2 saudara kembar identik yang dibesarkan di keluarga berbeda. Yang satu tumbuh jadi pekerja keras karena didikan, sementara yang lain tidak. Apakah ini hanya soal lingkungan? Ataukah ada lapisan takdir metafisik yang bermain di sana? Keduanya sama-sama menunjuk bahwa pilihan untuk menjadi rajin tidak sepenuhnya bebas. Sekarang, mari kita bicara soal ekonomi. Kaya atau miskin, kita sering mendengar cerita sukses dari nol menjadi pahlawan, yang seolah-olah membuktikan bahwa siapapun bisa berhasil jika berusaha cukup keras. Tapi penelitian mobilitas sosial menunjukkan gambaran yang berbeda. Anak dari keluarga miskin memang bisa naik kelas, tapi peluangnya jauh lebih kecil dibandingkan anak dari keluarga kaya. John Rawls, seorang filsuf, mengajak kita membayangkan kita belum lahir dan tidak tahu akan lahir di keluarga mana. Dalam kondisi tanpa pengetahuan ini, masyarakat adil seperti apa yang akan kita rancang? Tentu kita ingin masyarakat yang memberi jaring pengaman, karena kita tidak mau berjudi dengan nasib. Ini menunjukkan bahwa pilihan individu memang ada, tapi perannya seringkali dibesar-besarkan, menutupi fakta bahwa struktur sosial dan keberuntungan kelahiran punya andil yang jauh lebih besar. Lalu bagaimana dengan karma? Seringkali kita mendengar, "Oh, dia pintar karena karma baiknya." Sains modern akan menjelaskan kecerdasan sebagai hasil interaksi kompleks antara gen dan lingkungan yang menstimulasi. Bisakah kedua penjelasan ini berjalan bersamaan? Mungkin saja. Filsuf Buddhis seperti Nagarjuna akan mengatakan bahwa semua fenomena itu kosong dari esensi yang berdiri sendiri. Semuanya saling bergantung. Mungkin karma bekerja melalui mekanisme biologis dan lingkungan. Karma bukanlah kekuatan magis yang tiba-tiba membuat seseorang pintar, tapi yang menata kondisi gen yang diwariskan, keluarga tempat kita lahir, kesempatan yang kita dapat yang secara bersama-sama membentuk kecerdasan kita. Jadi, IQ tinggi tanpa stimulasi tetap tidak akan menghasilkan apa-apa. Metafisika dan sains tidak perlu bertentangan. Mereka mungkin hanya menjelaskan level realitas yang berbeda dari fenomena yang sama. Hal ini juga berlaku untuk ambisi, keberanian mengambil risiko,
atau empati. Psikologi evolusioner bisa menjelaskan bahwa ambisi adalah dorongan untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Neuroscience bisa menunjukkan bahwa empati terkait dengan sirkuit mirror neuron di otak kita. Teori kelekatan menunjukkan bahwa cara kita berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan pengasuh di masa kecil. Tapi apakah ini meniadakan agensi kita? Disinilah konsep compatibilist free will dari filsuf seperti Daniel Dennett menjadi menarik. Menurutnya, kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk bertindak tanpa sebab, melainkan kemampuan untuk merefleksikan keinginan kita dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pilih. Meskipun keinginan dan nilai itu sendiri dibentuk oleh banyak faktor, seseorang dengan pola kelekatan yang buruk bisa, melalui terapi dan refleksi diri, belajar untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Kebebasan ada dalam kapasitas untuk berubah, bukan dalam kemurnian asal-usul pilihan. Jika kita menerima bahwa banyak hal dalam hidup kita ditentukan oleh faktor di luar kendali kita, apa dampaknya pada konsep keadilan? Mari kita lihat sistem hukum. Ketika seseorang melakukan kejahatan, model keadilan retributif atau balas dendam mengasumsikan pelaku sepenuhnya bebas memilih dan karena itu pantas dihukum. Tapi bagaimana jika pelaku memiliki kerusakan pada korteks prefrontal otaknya, yang membuatnya sulit mengontrol impuls, atau tumbuh di lingkungan penuh kekerasan yang menormalisasi agresi? Filsuf seperti Nietzsche sudah lama mengkritik moralitas kesalahan ini. Neuroscience kriminal modern semakin memperkuat argumen ini. Ini bukan berarti kita membebaskan pelaku, tapi fokus hukum bisa bergeser dari balas dendam ke pencegahan, rehabilitasi, dan penilaian risiko. Tujuannya bukan untuk menghukum jiwa yang jahat, tetapi untuk menjaga ketertiban sosial dan memperbaiki individu jika memungkinkan. Konsep meritokrasi, gagasan bahwa kesuksesan adalah hasil dari usaha dan bakat pribadi, juga perlu ditinjau ulang. Jika bakat adalah lotre genetik dan kesempatan adalah lotre sosial, maka menganggap orang sukses pantas mendapatkan segalanya dan orang gagal pantas menderita adalah sebuah kesombongan moral. Filsuf Elizabeth Anderson menyebutnya mitos orang yang menciptakan dirinya sendiri. Kebijakan publik yang lebih adil seharusnya tidak lagi berpura-pura semua orang memulai dari garis start yang sama. Kebijakan seperti beasiswa afirmatif, akses kesehatan universal, dan pendidikan berkualitas untuk semua bukanlah bentuk ketidakadilan bagi yang berbakat, melainkan upaya untuk mengoreksi ketidakadilan fundamental dari lotre kelahiran. Ini bukan tentang meniadakan peran usaha, tapi mengakui bahwa usaha saja tidak pernah cukup. Jadi, setelah semua ini, apakah hidup kita tidak ada artinya? Jika semua sudah ditentukan, untuk apa kita berusaha? Ini adalah kesimpulan yang salah dan berbahaya. Menerima determinisme baik biologis, sosial, maupun metafisik bukanlah tiket menuju fatalisme atau nihilisme. Justru sebaliknya, ini adalah undangan untuk menjadi lebih rendah hati dan lebih berempati. Mengakui bahwa keberhasilan kita banyak dibantu oleh keberuntungan membuat kita lebih bersyukur dan murah hati. Mengakui bahwa kegagalan orang lain mungkin disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka membuat kita lebih welas asih dan tidak mudah menghakimi. Ini adalah pergeseran fokus dari kesalahan individu ke kondisi pembentuk karakter. Paradigma baru ini tidak menghilangkan motivasi. Neuroscience menunjukkan otak kita memiliki plastisitas luar biasa. Kita bisa belajar, berubah, dan beradaptasi sepanjang hidup. Psikologi menunjukkan bahwa motivasi intrinsik keinginan untuk belajar dan bertumbuh adalah pendorong yang jauh lebih kuat daripada imbalan eksternal. Kita mungkin tidak bebas dalam arti absolut, tetapi kita memiliki kapasitas refleksi. Kita bisa memahami faktor-faktor yang membentuk kita, dan secara sadar berusaha untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih peduli. Tantangan terbesar kita sebagai peradaban mungkin adalah ini, membangun etika dan masyarakat baru yang menerima realitas determinisme manusia, namun tidak kehilangan semangat untuk mengejar kebaikan. Sebuah peradaban yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk memahami batasan kita, dan menggunakan kebijaksanaan untuk melampauinya melalui empati, pendidikan, dan institusi yang adil. Kita mungkin tidak bisa memilih kartu yang kita dapatkan saat lahir, tapi kita selalu bisa belajar untuk memainkan kartu itu dengan cara yang lebih baik, bersama-sama. Perjalanan untuk memahami ini masih panjang dan penuh dengan pertanyaan. Terima kasih sudah menyimak pemikiran ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan jika menurutmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.